Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kasus Wardah Beauty. Sebelum kami mempresentasikan Wardah Beauty, yaitu studi kasus kami, mari mengenal anggota kelompok 4, yaitu ada M. Al-Faiz, yang kedua diri saya sendiri, Muhammad Haikal Sosong, yang ketiga Rizky Ramadan, yang keempat ada Ahmad Alfan Rizky, dan yang kelima adalah Syahid Ramadan. Nah, mari kita mengenal profil tentang Wardah Beauty. Kami memilih Wardah Beauty sebagai contoh startup syariah yang sukses dalam strategi pemasaran halal. Nah, Wardah adalah pelopor kosmetik halal di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995, yang didirikan oleh Ibu Nur Hayati Subakat. Nah, terdapat visi dalam Wardah, yaitu adalah Inspiring Beauty yang mencerminkan nilai Islam, keberkahan, dan kepercayaan bagi muslimah modern. Baik, perkenalkan saya M. Al-Faiz dengan NIM 60200123032. Jadi untuk teknik pemasaran halal, Wardah menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teknik pemasaran modern. Beberapa strategi yang digunakan antara lain: yang pertama, menggunakan influencer halal seperti mengajak figur publik muslimah, misalnya Dewi Sandra, untuk mempromosikan produk. Dan yang kedua, menggunakan storytelling bernuansa Islami, contohnya lewat kampanye Beauty Moves You yang menyentuh sisi spiritual para muslimah. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan pelanggan melalui sertifikasi halal dan keterbukaan dalam informasi kandungan produk. Di era digital, Wardah mengoptimalkan media sosial dan konten edukatif Islami. Mereka menggunakan SEO dengan kata kunci seperti halal dan tanpa alkohol. Konten mereka edukatif, tidak menampilkan aurat, tidak provokatif, dan tetap relevan dengan syariat. Hal ini menunjukkan komitmen Wardah dalam menjaga kesucian nilai pemasaran. Untuk pembahasan selanjutnya terkait branding Islami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Syahid Ramadan dengan NIM 60200123059 dari kelas G dengan mata kuliah Teknik jurusan Teknik Informatika. Wardah membentuk branding yang islami melalui 1. Nama yang bersifat netral dan elegan. Kedua, logo minimalis dan desain kemasan yang sopan. Ketiga, slogan Inspiring Beauty, mengajak muslimah untuk cantik secara lahir dan batin. Dan terakhir, testimoni pelanggan ditampilkan dengan jujur, bukan hanya dengan rekayasa. Strategi pemasaran halal memberi banyak keunggulan bagi Wardah. Pertama, membangun kepercayaan tinggi dari pelanggan muslimah. Kedua, memperluas pasar ke komunitas yang sadar akan produk halal. Ketiga, meningkatkan brand loyalty karena konsumen yakin produk yang mereka gunakan membawa keberkahan, bukan sekedar kecantikan. Wardah tetap menghadapi beberapa tantangan, seperti menjaga konsistensi konten yang sesuai syariah dalam arus tren digital yang cepat, edukasi pasar terhadap pentingnya kosmetik halal, persaingan dengan brand global yang belum tentu mengikuti prinsip syariah. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 60200123071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konten yang ditampilkan oleh Wardah. Wardah membuat poster digital berjudul "Cantik Itu Halal". Isi posternya menekankan bahwa kecantikan tidak hanya dari luar, tapi juga dari nilai keberkahan dan kehalalan produk. Poster menampilkan muslimah berhijab, logo halal, serta pesan edukatif yang menghindari unsur garah atau najasi. Nah, konten ini mencerminkan misi Wardah sebagai pelopor kosmetik halal yang memadukan nilai agama dan kepercayaan konsumen. Tidak ada unsur manipulasi, kontennya bersifat edukatif dan jujur. Kami mengutamakan estetika Islami dalam desain dan kata-kata yang dipakai. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, Wardah berhasil membuktikan bahwa strategi pemasaran halal bisa berjalan berdampingan dengan pemasaran modern. Keberhasilan mereka bukan hanya karena produk, tetapi karena nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam setiap aspek pemasaran. Kami merekomendasikan agar startup syariah lain meniru pendekatan Wardah, yaitu
jujur, edukatif, dan berkah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.